Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi sama Lause Meling dan Lause Mega. apa kabar kalian hari ini? Sudah nggak sabar ya untuk memulai pada hari ini. Oke, ya apa Lause Mega? Lause, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Oh iya, yuk anak-anak yuk. Kita doa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Ayo. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjagai dan menyertai keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Meling, kenapa Lause kok mau jadi guru sekolah minggu? Mau tahu? Oh ya jelas dong Se. Lause Meling mau jadi guru sekolah minggu karena Tuhan tuh sudah sangat baik sama Lause Meling dan keluarga Lause Meling, sudah mengasihi kami. Makanya Lause Meling mau membalas kasih Tuhan dengan menjadi guru sekolah minggu Se. Memang kasih Tuhan itu sangat indah. Betul sekali Se. Sangat besar. Setuju sangat Se. dalam. Oke. Kita nyanyi ya pujian untuk Tuhan ya. Oke, setuju. Kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Setelah itu disambung sama Kasih Yesus indah. Oh, Indah. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ternyata Ya, bukan cuman kita-kita aja Se. Anak-anak ketika masih kecil itu, termasuk anak-anak sekolah minggu kita, sudah ikut melayani Tuhan. betul. Anak-anak sekolah minggu kita tuh banyak melayani Tuhan. Iya. Di bidang musik, paduan suara. Iya, Se. Ada yang sekali. main piano. Oh iya, kan? betul. Banyak Se. memang. Iya. Bersyukur ya Se, anak-anak kita ini sudah dari kecil belajar melayani Tuhan dengan baik. Betul. Seperti anak-anak kita yang sebentar lagi mau tampil Se. Oh, Mereka bersama-sama beberapa orang mau menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Sungguh Manis.
kecil, kita juga bisa melayani Tuhan. Sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Ingat kan caranya? Apa? Scan QRIS di bawah ini. Minta tolong papa mama kalau kalian nggak bisa. Rosu Meling dan Rosu Mega tunggu ya, kasih waktu untuk kalian memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sudah semua anak-anak? Oke, kalau sudah, sekarang kita lipat tangan. Tutup mata ya, kita berdoa. Doa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, Tuhan yang baik bagi kami dan keluarga. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat Papa dan Mama. Berkati persembahan kami ini Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, Lause mau nanya. Lause mempunyai satu benda. Ini bendanya akan ditampakkan sedikit demi sedikit. Nah, nanti adik-adik tebak benda apakah ini. Nah, sedikit, ayo sedikit lagi, tambah lagi. Nah, sudah bisa tebak? Ya betul, itu adalah kemah atau tenda. Mungkin di antara kalian ada yang memilikinya. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang seorang yang membuat tenda atau kemah. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah lagi pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, agar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Berkati setiap kami, dan berkati Lause yang menyampaikannya. Tuhan tolonglah kami. Melalui Roh Kudus kami mengerti apa yang disampaikan oleh Lause kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Nas Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Kisah Rasul pasal 18. Ada sepasang suami istri yang profesinya, pekerjaannya sebagai tukang kemah. Lause akan memperkenalkan mereka. Ini dia Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Nah, istrinya bernama Priscilla ini biasa dipanggil dengan nama Priska. Bisnis mereka sangat maju dan kelak mereka mempunyai cukup banyak uang untuk mempunyai rumah di 3 kota. Luar biasa ya, yang ada di kota Roma, ada di kota Korintus, dan ada di kota Efesus. Loh, ini hampir selesai, tinggal di sini. Oh, iya. Yang mana ya? Oh, ini. Nah, kita masang ini. Yuk. Nah, langsung. Ya, sudah selesai. Sudah siap. Iya. Nah, suamiku, setelah kita tinggal di kota Roma ini, ada kerinduan di hatiku. Apa itu istriku? Apa yang kau inginkan? Aku ingin ada persekutuan orang-orang Kristen. Bagaimana kalau rumah kita ini kita pakai untuk orang-orang bisa bersekutu dan belajar firman Tuhan? Bagus itu, bagus. Nah, aku setuju. Baiklah kau yang mengurusnya, sementara aku tetap pada usaha kita membuat tenda. Terima kasih suamiku. Kiranya Tuhan berkenan atas rencana kita ini. Berdoalah minta pimpinan Tuhan ya. Amin. Ibu Priscilla mulai aktif mengurus persekutuan orang-orang percaya di rumah mereka. Sementara itu, Bapak Aquila mengurus bisnis turun-temurun dari orang tuanya, yaitu membuat tenda. Suatu hari, Bapak Aquila pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Istriku, lekas kemari. Ada apa suamiku? Gawat,
Kaisar Roma, Claudius, itu memerintahkan agar semua orang Yahudi harus keluar dari kota Roma ini. Loh, apa salahnya kita orang-orang Yahudi sehingga Kaisar Claudius mengusir kita? Sekarang kita tidak ada waktu untuk membahas itu. Cepat ringkaskan barang kita. Ayo, cepat kita ringkas. Kamu ambil barang-barang berharga. Ini saya yang ringkas. Cepat. Cepat. Ayo, ini. Cepat kita pergi. Ayo. Sekarang kita mau kemana? Kita pergi ke kota Korintus. Demikian berangkatlah Ibu Priskila dan Bapak Aquila ke kota Korintus. Dalam catatan sejarah, ini terjadi di tahun 49 Masehi. Sesampai di kota Korintus, mereka pun mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu membuat tenda. Sementara itu, Rasul Paulus datang dari Athena ke Korintus. Kebiasaan Rasul Paulus kalau ia berkunjung ke satu kota, pertama yang ia datangi adalah pasar. Loh, kok ke pasar? Iya, karena di pasar itu banyak orang yang bisa ia temuin untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Kedatangan Rasul Paulus ke kota Korintus itu kira-kira di tahun 50 Masehi. Nah, di sanalah Rasul Paulus itu berjumpa dengan Bapak Aquila dan Ibu Priskila. Lalu Rasul Paulus singgah ke rumah Pak Aquila. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu membuat tenda, Rasul Paulus ini disuruh tinggal di rumah Bapak Aquila dan Ibu Priskila. Mereka sangat akrab dan terjalin persahabatan. Dan mereka juga sama-sama melayani jemaat di Korintus. Setiap hari Sabat, Rasul Paulus berbicara di rumah ibadat. Tentu Ibu Priskila dan Bapak Aquila ikut serta. Mereka sangat excited dengan firman Tuhan. Melihat Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ada beberapa orang yang tidak mau menerima ajaran Paulus. Namun, ada juga orang yang percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Hal ini membuat gereja bertumbuh di kota Korintus. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Rasul Paulus dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Setelah Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ia semakin diteguhkan. Maka tinggallah Rasul Paulus di kota Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian Rasul Paulus meminta diri untuk meninggalkan Korintus dan pergi ke kota lain ingin memberitakan Injil. Maka Ibu Priskila dan Bapak Aquila ikut serta Rasul Paulus. Lalu sampailah mereka di kota Efesus.
Rasul Paulus meninggalkan Ibu Priskila dan Bapak Aquila di kota Efesus. Sementara itu, Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke kota Kaisaria. Ibu Priskila dan Bapak Aquila tinggal di kota Efesus. Lalu kemudian datanglah seorang yang bernama Apolos. Ia seorang penginjil. Penginjil Apolos adalah orang Yahudi yang pandai berbicara, yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran jalan Tuhan dengan berani dan semangat. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, pada waktu penginjil Apolos itu berkhotbah, Ibu Priskila dan Aquila ini hadir dan mereka menangkap kekurangan dari ajaran penginjil Apolos. Lalu mereka mengundang penginjil Apolos ini ke rumah mereka. Ibu Priskila dan Bapak Aquila menjelaskan kepada penginjil Apolos jalan Allah yang lebih dalam lagi. Dan penginjil Apolos ini menerimanya. Kemudian hari, penginjil Apolos ini menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, kesimpulan cerita Lausa hari ini, Tuhan memakai setiap orang. Tadi Tuhan memakai siapa? Bapak Aquila dan Ibu Priskila. Pekerjaan mereka apa? Ya, pekerjaan mereka membuat kemah. Nah, dengan pekerjaan mereka bisa menolong Rasul Paulus. Pelayanan Rasul Paulus, mereka menolong, memberikan tumpangan, dan memberikan pekerjaan kepada Rasul Paulus. Dan di rumah mereka, bahkan mereka pakai untuk persekutuan orang-orang percaya. Dan Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat bahwa Ibu Priskila dan Bapak Aquila ini telah membahayakan hidup mereka demi membantu Rasul Paulus. Nah, adik-adik, kita punya tangan, punya kaki, punya pikiran, semua Tuhan bisa pakai apapun latar belakang mereka. Kita mencintai Tuhan. Dengan apa? Yaitu dengan mencintai orang-orang yang Tuhan cintai. Siapakah orang-orang yang Tuhan cintai itu? Tuhan mencintai semua orang, termasuk orang berdosa sekalipun Tuhan mencintai. Tuhan ingin kita mencintai siapapun, termasuk orang berdosa. Nah, saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan seorang yang latar belakangnya, dia punya ayah itu seorang penampal panci. Nah, Tuhan bisa pakai. Nah, jika ayah penambal panci, anaknya akan mewariskan pekerjaannya sebagai penambal panci. Tapi Tuhan berkata lain. Dialah yang bernama John Bunyan. John Bunyan ini kelahiran Inggris di tahun 1628. Dia lahir tanggal 28 November. Sudah lama sekali ya adik-adik. Tetapi masih berpengaruh sampai sekarang. Setelah John Bunyan mengenal Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan ia sangat mencintai Tuhan. Dan mencintai orang yang Tuhan cintai. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Dengan khotbahnya yang luar biasa. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Tapi karena John bukan termasuk pengkhotbah resmi gereja Anglikan, maka ia ditarik
ditangkap saat ia berkhotbah tanpa izin. Bagaimana nasib John Bunyan? John Bunyan dipenjarakan selama 12 tahun. Tapi di dalam penjara, Tuhan tetap memakai tangannya dan pikirannya untuk menulis. Salah satu buku yang sangat terkenal yaitu The Virgin Progress. Itu adalah karya agung John Bunyan yang masih berpengaruh sekarang. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam 200 bahasa. Dikarenakan apa? Jika para misionaris ketika mereka akan memberitakan Injil ke satu tempat, mereka akan menerjemahkan buku ini. Nah, ini yang dalam bahasa Indonesia, Perjalanan Musafir. Buku ini bagus sekali ya adik-adik ya. Nah, John Bunyan menyingkapkan pesan teks Alkitab secara alegoris, yaitu dengan mencari makna di balik kata-kata. Dalam buku ini, ia memakai tokoh-tokoh untuk mengisahkan seorang tokoh bernama Musafir. Nah, si Musafir ini diperingatkan bahwa kota tempat ia tinggal akan habis terbakar api kecuali ia mendapat jalan selamat ke kota kekekalan. Suatu ketika si musafir ini bertemu dengan salib. Ia sangat gembira dan terharu. Mulai saat itu namanya diubahkan menjadi si Kristen. Dalam bahasa Inggrisnya Christian. Adakah di antara kalian yang bernama Christian? Ada? Jadi Kristen itu sama dengan Kristen. Nah, kemudian perjalanan si Kristen ini masih panjang sekali. Silakan adik-adik membacanya sendiri. Buku ini sangat seru dan menegangkan. Adik-adik, Tuhan mencintai kalian semua. Itu sebabnya Lause ingin mencintai orang-orang yang Tuhan cintai. Adik-adiklah orang-orang yang Tuhan cintai itu. Maka sebagai ungkapan rasa kasih Lause pada kalian, Lause akan memberikan buku Perjalanan Musafir ini kepada 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan Lause. Pertanyaannya, siapakah nama panggilan Ibu Priscilla? Nah, jawabannya titik dan adik-adik akan menjawab. Kirim ke chat WA nomor 0811 530 1952. Disertai alamat adik-adik yang lengkap ya. Dan Lause akan mengundinya untuk 5 orang pemenang dengan jawaban yang benar akan mendapatkan buku ini. Sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkaulah Bapa kami, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami melalui Yesus Kristus. Kami sungguh akan menuju kota kekekalan ketika kami nanti dipanggil Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan tolong kami untuk setia kepada Engkau. Terima kasih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini di Kisah Rasul Pasal 18 ayat 9b. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sekali lagi ya. Kisah Rasul Pasal 18 ayat 9b. Jangan takut, teruslah memberitakan
firman, dan jangan diam. Anak-anak, seperti biasa, setelah firman Tuhan, kalian pasti sudah menunggu aktivitasnya kan? Nah, aktivitas minggu ini, kalian perhatikan video berikut ini ya. Yuk, kita perhatikan videonya. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Anak-anak, sebentar lagi kita akan libur panjang. Ngapain ya kita? Oh iya, Komisi Anak GKA Gloria Kota Satelit dan GKA Gloria Pacar akan mengadakan VBZ pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2021 dengan tema Arise and Shine. Kita akan bertualang bersama di Adventure Island. Acaranya seru. Ada firman Tuhan, pujian, games, dan aktivitas. Free untuk semua kelas, dari baby sampai kelas 6 SD. Anak-anak bisa daftar melalui link di bawah ini mulai tanggal 30 Mei sampai 13 Juni 2021. Jangan sampai ketinggalan ya, karena pendaftaran akan ditutup jika kuotanya penuh. Sampai jumpa, God bless you. Laosi, sebelum kita berpisah sekolah minggu, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak? Ada, Tadi kita sudah melihat teman-temannya melayani Tuhan. Nah, anak-anak melayani Tuhan bukan cuma di gereja saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita tunjukkan. Kita juga mengasihi dan melayani Tuhan. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online kita, Gloria Satelit. Tuhan berkati.